record dulu ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Ya, Pak terus share screen dulu ya. Pakai whiteboard di sini saja. Semoga kelihatan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Ini sepertinya sudah belajar ya kalian. Ini mohon maaf ya kalau tulisannya kembali tidak bagus. Karena sudah lama Pak Taro tidak pakai ini. Pitagoras. Oke. Sebelum berlanjut, Pak Taro ingin tahu dulu dari kalian. Ada yang masih ingat tentang teorema Pitagoras? SD kelas 6 lah, insya Allah sudah belajar kalian. Ada yang masih ingat? Silakan. Halo, halo. Ada yang masih ingat teorema Pitagoras? Nggak belajar, Pak, waktu kelas 6. SD? Aslina? Ini deh, ini. Asli, Pak. Hah? Sebentar, speakernya Bapak kecil. Kenapa tadi? Kalian tahu segitiga siku-siku? Tahu. Tahu, Pak. Oke, ini anggap segitiga siku-siku ya. Karena ini tidak lurus. Ada penggaris ya, tapi kelamaan kalau pakai penggaris. Oke, misal di sini siku-siku ya. Jadi ini misal titik A, titik B, titik C. Oke, segitiga siku-siku itu apa sih segitiga siku-siku? Segitiga yang halo? Apa itu segitiga siku-siku? Sudutnya mirip siku-siku, Pak. Kuma? Yang sudutnya itu kayak siku-siku. Oke, salah satu sudutnya ya. Jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Nah, di sini ada di titik A ya. Jadi kalau ada lambang begini, itu berarti dia siku-siku. Meskipun gambarnya gini nih, misalnya ya, ini gambarnya begini. Misal. Ini ada segitiga DEF, kemudian di sini ada lambang begini nih. Nah, maka di sudut D itu adalah sudut siku-siku. Ya, meskipun kelihatannya sudutnya tidak siku-siku, tapi kalau ada lambang begini yang menunjukkan dia siku-siku, maka sudah deh, itu siku-siku aja. Gitu ya, anak-anak ya. Itu untuk segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras ya. Jadi pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Berlaku teorema Pitagoras. Pitagoras teh PH atau PY tanya. Lupa lagi. Maaf kalau salah nulisnya ya. Gini sepertinya. Pitagoras. Ini sepertinya salah. Ini hanya di sini. Ya. Jadi pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Jadi kalau segitiganya bukan siku-siku, maka teorema Pitagoras nggak berlaku. Ya, anak-anak ya. Ulang lagi. Jadi pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Atau sebaliknya, teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Pada segitiga yang lain, segitiga tumpul misalnya, segitiga lancip atau segitiga sebarang, itu tidak berlaku. Gitu ya. Nah, segitiga tumpul itu maksudnya apa? Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Tumpul itu lebih dari 90 derajat. Salah satu ya. Kalau segitiga lancip gimana pengertiannya? Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip. Ya, semua sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Itu pengertian. Jadi ada tumpul, ada siku-siku, ada lancip. Ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang, ya sembarang ya. Tidak bisa ditentukan ini lancip atau tumpul atau siku-siku. Itu anak-anak ya. Yang pertama ini. Kemudian, bagaimana sih bunyi teorema Pitagoras? Oh, sebelum ke sana nih. Sebelum ke sana,
Ini ada segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya adalah titik A, maka sisi, ya, sisi ini kan ada AB, BC, CA. Sisi di depan sudut siku-siku ya. Sisi di depan sudut siku-siku, ini depannya, jadi arahnya ke sana. Itu sisi, ini arahnya ya. Gitu maksudnya. Jadi sisi di depan sudut siku-siku itu dinamakan ada yang tahu? Ada yang sudah baca mungkin? Oh iya, kalau buku paket kelas matematika semester 2 sudah ada di kelas AK? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Pak. Oke, jadi Ada, nanti Pak, ada. ya, karena kalau kelas IKIMA belum dibagikan sama Pak Taruhnya. Jadi bentuknya nanti masih soft file. Oke, lanjut ya. Sisi di depan sudut siku-siku dinamakan, ada yang sudah baca? Belum, Pak. Belum. Oke, namanya adalah hipotenusa. Ini ya. Jadi sisi di depan sudut siku-siku itu namanya adalah hipotenusa. Atau sering disebut dengan sisi miring. Ya. Sisi miring. Mungkin kalian mengenai sisi miring. Itu ya. Jadi sisi di depan sudut siku-siku adalah hipotenusa namanya. Atau sering disebut sisi miring. Nah, aturan Pitagoras itu adalah begini. Sisi miring kuadrat ya, sisi miring kuadrat atau hipotenusa kuadrat itu sama dengan sisi apa ya? Sisi lain lah ya kalau patron nulisnya. Sisi lain kuadrat, sisi lain yang satu ya, ditambah sisi lain yang kedua kuadrat. Ya. Itu kata-katanya. Jadi teorem Pitagoras bunyinya begitu. Sisi miring kuadrat ya sama dengan sisi lain kuadrat ditambah sisi lain kuadrat. Atau kalau dari sini kalau seperti ini gambarnya. Kalau seperti ini gambarnya, jadi gimana aturannya? Pakai sisi itu AB, BC, CA. Silakan. Sisi B pangkat 2 sama dengan sisi A pangkat 2, sisi C pangkat 2. Oke. Bagus tapi kurang tepat. Sisi itu harus ada 2 titik. Kalau hanya menyebutkan B itu sudut berarti namanya Rani. Ya, jadi kalau B itu sudut, C itu sudut, A itu sudut. Sisi itu adalah 2. AB, BC, CA itu sisi. Coba ulangi Rani. Sisi AB pangkat 2 sama dengan sisi BC pangkat 2 ditambah sisi CA pangkat 2. Yakin? Nggak tahu. Coba lihat lagi. Ini aturannya ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat tambah sisi lain kuadrat. Sisi miring itu adalah Pak. Ya. Ya, silakan. CB pangkat 2. Ulang-ulangi San. BA. Ulang-ulangi San. CB. Oke. BC ya, sebutkan CB BC. pangkat 2 sama dengan BA pangkat 2. Terus? Udah? BA pangkat 2, AC ditambah AC pangkat 2. Oke. Terima kasih Sani. Tadi Rani, sekarang Sani. Betul ya? Jadi begini. Jadi tadi Rani juga mungkin tadi ya, kenapa Bapak yakin? Nah, jadi Pak. Iya, benar ini benar. Jadi kan ini aturannya, sisi miring kuadrat, ya kan? Sisi miring kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat, ya, tambah sisi lain kuadrat. Nah, ingat, sisi miring itu yang di depan sudut siku-siku, ya.
Kalau seperti ini gambarnya, kan sudut siku-sikunya A ya. Maka sisi miring itu di depan sudut A-nya, yaitu sisi BC. Gitu ya. Sisi lainnya ya AB dan AC. Jadi aturannya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini kalau, ya ingat ya, kalau BC yang sisi miringnya. Kalau sisi miringnya beda lagi, ya beda lagi aturannya ya. Jadi anak-anak kalian jangan jangan terpatok dengan rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Bukan itu. Tapi yang diingat adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat tambah sisi lain kuadrat. Nah, sisi miringnya adalah di depan sudut siku-siku. Jadi yang pertama kalian harus lihat di mana sudut siku-sikunya. Gitu ya. Oh, ini siku-sikunya di titik A. Maka sisi miringnya, hipotenusanya BC. Berarti itu sisi miringnya. Begitu anak-anak ya. Jadi itu patokannya. Jadi dari definisi dulu aja sisi miring kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat tambah sisi lain kuadrat. Nanti sisi miringnya adalah depan sudut siku-siku. Nah, dari situ ya sudah tinggal lihat lagi aja segitiganya seperti apa, sudut siku-sikunya di mana. Nanti kalian bisa menentukan aturannya, insya Allah. Mudah insya Allah ya. Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung? Silakan ya, sampaikan Pak Toru. Saya masih bingung, diulang lagi. Pak Toru akan ulang lagi. Maaf ya, ini anak Pak Toru sedang mengganggu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Hitung sampai 3, kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kalau sudah paham semuanya. Pak Toru save dulu ini gambarnya. Oke. Papa clear dulu ya. Oke, sekarang coba nih. Ini ada segitiga. Segitiganya FGH. Ya, ini segitiga FGH. Kemudian oke. Allah, maaf. Oke. Sebentar, Pak Toru ingin nanya dulu ke seseorang. Sebentar. Partisipan, lihat. Oke. Ada Zaki menyimak. Zaki ada di situ? Zaki Ahmad nomor 4. Bisa dibuka mic-nya, silahkan. Halo Zaki. Baru masuk Pak, belum paham. Oh, baru masuk. Oke. Telat. Siap. Nanti jangan telat lagi ya. Dania, di bawah Zaki ada Dania. Dania, halo? Iya, Pak. Oke, Dania. Ini ada segitiga FGH. Terlihat ya di screen ya? Iya. Oke. Itu segitiga siku-siku atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa, Dania? Karena nggak rata itunya. Karena nggak kelihatan siku-siku? Iya. Oke, terima kasih Dania. Di bawah Dania tadi Zaki ke Agnia. Halo Agnia. Oke, Agnia sudah buka mic-nya ya. Agnia, terlihat ada segitiga FGH? Kelihatan, Pak. Oke, itu siku-siku bukan? Iya. Iya, kenapa? Karena ada tanda yang gitunya. Ada tanda itu ya. Di mana itu siku-sikunya berarti? Di GH. Di titik, kalau titik satu huruf. Oh, G. Di titik G. Oke, terima kasih Agnia. Pak Toru nanya ke yang lain ya. Ini di bawah Agnia ada Gina. Neng Gina. Gin? Iya, Pak. Oke, Gina terlihat ada segitiga FGH, Gin? Ada. Oke. Itu segitiga siku-siku bukan, Gin? Bukan. Bukan, karena?
Soalnya itu kayak sisi lancip. Kayak lancip semuanya. Oke, terima kasih. Lanjut ya, Pak Tur masih nanya nih. Biar Pak Tur ingin tahu sih. Hana. Hana. Halo Hana, adakah di sana? Ya, Pak. Oke, Hana ada. Hana terlihat segitiga FGH? Terlihat. Oke. Itu segitiga siku-siku bukan, Hana? Bukan, Pak. Bukan, karena Ya, ada apa itunya? Sebelah. Satu sisinya sama semua gitu. Oh, lancip begitu semuanya? Ya. Oke, dan semua sisinya kayak sama gitu ya? Oke, karena Ya. kayak segitiga sama kaki berarti ya. Sama sisi berarti 60 derajat ya. Oke, terima kasih Hana jawabannya. Oke, Pak Tur ingin yang ke Ikhwan. Ke Ikhwan. Hilmi. Hilmi. Halo Hilmi. Ya, Pak. Oke, Hilmi terlihat ada segitiga di sini? Ya, lihat. Oke, terlihat. Menurut Hilmi ini segitiga siku-siku bukan Hil? Bukan. Bukan. Karena apa Hilmi? Karena sama sisinya semuanya. Oke, kalau sama sisi semuanya emang segitiga apa? Segitiga sama sisi Berapa sudutnya? 60 derajat. Oke, bagus Oke, jadi menurut Hilmi itu bukan segitiga siku-siku. Lanjut ya, Patro ingin nanya lagi. Razi. Halo Razi. Razi ada di sana? Ya, Pak. Oke. Razi terlihat ada segitiga? Ya, terlihat. Oke, terlihat. Segitiga siku-siku bukan? Kayaknya bukan sih. Kayaknya bukan. Kenapa tuh? Ya. Cuman beda di itunya, giginya. Jadi segitiga siku-siku bukan? Bukan. Kenapa? Bukan. Kenapa? Terlihat lancip. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bapak nanya lagi. Bentar. Ini yang kemarin pendiam tuh Nazril. Nazril. Ini. Halo Nazril. Ada, Pak. Ada. Oke, Nazril terlihat ada segitiga di situ? Ada, Pak. Oke. Menurut Nazril itu segitiga siku-siku bukan? Segitiga siku-siku. Maaf, tadi ada suara motor lewat, Bapak tidak terdengar jelas. Segitiga siku-siku bukan? Iya, Pak. Siku-siku. Kenapa Nazril? Itu ada tandanya. Ada tanda di mana? Di G. Di titik G. Ini sudut G. Oke, berarti siku-sikunya di G. G. Oke, pananya yang lain ya. Terima kasih Nazril jawabannya. Said. Halo Said. Ya, Pak. Oke. Ya. Terlihat ya? Ada segitiga ya? Ya. Siku-siku bukan Nazril. Nazril. Said. Bukan, Pak. Bukan. Karena garisnya enggak 90 derajat. Oke, tidak terlihat 90 derajat. Oke, terima kasih Said. Lanjut. Bapak ingin nanya lagi nih. Ke Faiza. Halo Faiza. Ya, Pak. Oke, Faiza terlihat ada segitiga di situ? Iya, Pak. Itu segitiga siku-siku bukan? Iya. Iya, karena Ada tanda siku-sikunya. ada tanda siku-siku. Di mana? Di sudut yang G. Di titik sudut G ya? Oke, berarti siku-sikunya di G ya?
Oke, terima kasih Faizal. Faizal. Halo Faizal? Ini ada Pak, Oh, ada. Oke, ada terlihat segitiga? terlihat Terlihat. Siku-siku bukan menurut Faizal. siku-siku, Siku-siku karena ada tanda siku-siku ada tanda siku-siku di mana? di sudut G. Di sudut G. Oke. Terima kasih Faisal. Terakhir deh, biar kalau ditanya semua nanti waktu habis untuk bertanya ya. Ke Sani. Sani. Raivan Pak, Oh, Revan boleh lah. Ini Revan maaf ya. Dipanggil sama Faisal. Revan, halo. Ada Revan nggak? Sebentar, Revan nomor berapa? Revan nggak ada di sini. Ada Revan? Revan nggak ada. 27 ya, Revan nomor 27 ya. Nomor absennya ya. Revan nggak ada. Sani. Sani. Oke, Sani terlihat ada segitiga di situ? Ada Pak. Oke. Menurut Sani itu segitiga siku-siku bukan? Siku-siku. Siku-siku karena Ada tandanya. ada tanda siku-siku. Iya. Di mana? Di sudut G. Di titik sudut G. Oke, terima kasih Sani. Baik anak-anak. Nah, ini tadi banyak ya, Pak Turu banyak nanya ke di antara kalian semua banyak ya. Ada yang menjawab siku-siku, ada yang menjawab bukan. Jadi yang siku-siku kan ada tanda. Yang menjawab bukan karena ya terlihat lancip, karena terlihat sisinya sama semua ya. Kalau sisi sama semua kan berarti sama sisi artinya 60 derajat gitu ya. Artinya ada juga yang menjawab bukan siku-siku karena dia tidak terlihat ada siku-siku gitu. Nah, anak-anak, Pak Turu ulang lagi ya. Jadi di matematika itu terkadang gambar itu tidak harus dipercaya seperti gambarnya gitu. Maksudnya apa? Yang kalian lihat sekarang nih ya, segitiga FGH itu terlihat lancip gitu ya. Terlihat lancip. Terlihat sama sisi segitiganya, artinya 60 derajat. Nah, di matematika itu adalah jadi dilihatnya itu adalah ini keterangan-keterangan yang ada. Nah, perhatikan lagi, di sini ada tanda ini nih. Ya, Pak taruh bulatin dulu ya. Di sini ada tanda ini nih anak-anak. Ada tanda ini. Nah, itu teh tanda siku-siku ya. Tadi Pak terus sudah sampaikan ya di sebelumnya, di gambar sebelumnya bahwa kalau ada sebuah segitiga, entah itu gambarnya seperti apa, kalau ada tanda siku-siku itu seperti ini ya. Tidak harus dia begini. Ya, mungkin terlihat kadang-kadang begini atau begini. Ini tanda siku-siku anak-anak ya. Tegak lurus atau siku-siku. Ini tanda tegak lurus ya, tanda siku-siku sih nggak apa-apa. Sebentar. Maka sekali lagi ya, dia adalah segitiga siku-siku ya. Jadi kalau ada tanda siku-siku, maka dia termasuk segitiga siku-siku anak-anak. Ya, jadi segitiga FGH ini adalah segitiga siku-siku. Apa tulis ya? Ini adalah segitiga siku-siku. Karena ada tanda siku-siku, ya. Karena ada tanda siku-siku. Atau contoh lagi nih. Misal ada segitiga kayak gini nih. Maaf. Bentar. Ada segitiga kayak gini. Kemudian patron nulisnya ini 30 derajat, ini 90 derajat, ini 60 derajat. Maka kalau gambarnya seperti ini, kalian harus yakin bahwa siku-sikunya di sini. Ya. Meskipun ini terlihat gambarnya lancip gitu. Tapi karena ada keterangan di sana dia itu 90 derajat, ya sudah. Kita harus yakin bahwa ini siku-sikunya di sini 90 derajat. Begitu anak-anak ya kalau di matematika. Jadi terkadang gambar itu memang tidak yang sebenarnya. Yang dilihat adalah keterangan-keterangannya. Jadi kalau di situ ada nilai 90 derajat, berarti dia siku-siku. Kalau ada tanda siku-siku, ya berarti dia siku-siku. Begitu anak-anak. Jadi untuk memastikan
apakah dia siku-siku atau bukan, tidak dilihat dari gambar, tapi dari keterangan-keterangan yang ada, begitu. Ya, contoh lagi misalnya ya. Misalnya ini nih. Ini ada segitiga, ya. Nah, ini tuh terlihat sama sisi ya, sisinya sama semua, terlihat sama sisi. Padahal bukan. Itu sama kaki karena hanya ada 2 kaki yang sama. Kaki yang ini dan kaki yang ini. Ini tanda sama kayak gini tuh. Ya. Jadi memang terkadang gambar itu dia tidak mencerminkan yang sebenarnya. Yang dilihat adalah keterangan-keterangan yang ada. Ya, anak-anak ya. Jadi nanti begitu prinsipnya kalau di matematika. Lanjut, ya. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Kalau ini adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya ada di titik G, di sudut G. Nah, sekarang Pak Taru tanya. Jadi ketika dia segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras, ya. Maka berlaku Pitagoras. Nah, sekarang Pak Taru tanya nih, aturan Pitagorasnya kalau seperti ini bagaimana? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Aku, Pak. Silakan Faisal. Jadi apa aturannya Faisal? FH kuadrat sama dengan GF kuadrat ditambah GH kuadrat. Sudah? Udah, Pak. Oke, betul ya. Jadi yang tadi dilihat, oh siku-sikunya di G. Ketika siku-sikunya di G, maka hipotenusanya, sisi miringnya adalah di depan sudut G. Nah, di depan sudut G adalah sisi FH. Maka aturan Pitagorasnya adalah FH kuadrat sama dengan GF kuadrat ditambah GH kuadrat. Itu aturan Pitagorasnya. Oke ya? Gimana? Semuanya sudah paham ya? Oke. Terima kasih ya, Faisal. Oke, sekarang lanjut ya. Clear dulu. Nah, sekarang sudah tahu aturannya. Sekarang kita mau masuk ke angka-angka, ke nilai-nilai. Oke, misal ini. Oke. Oke, berarti ini segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di A, karena ada lambang siku-siku di sini. Maka aturannya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini aturannya. Ya, Pak Teru beri contekan dulu. Nah, sekarang kalau ada nilai-nilainya nih ya. Yang mudah dulu deh. Misal ini 3 cm. AC-nya adalah 4 cm. Nah, berapa panjang BC? Oke, ada yang mau membantu menjawabnya? Kalian ucapkan, nanti Pak Teru tuliskan. Ini SD loh ya. Masih ingat kan? Mulai ingat ya. Ini SD kelas 6 loh ya. Ayo, ada yang mau menjawabnya? Silakan, berapa panjang BC? Nanti gini aja langsung ya, langsung kalian sebutkan angka-angkanya, nanti Pak Teru tuliskan gitu aja. Jadi Pak Teru yang jadi asisten kalian untuk menuliskan di sini. Silakan. Ada yang mau? Ada yang mau? Halo? Tidak ada. Oke, sekali lagi Pak Teru tanya. Ada yang mau membantu? Ada anak di sana nggak? Ini masih connect nggak? Bisa tadi reconnecting. Halo, halo. Mendengar suara Pak Teru? Ada ya? Mendengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Hah? Oke ya, berarti Ada, Pak, Bisi ada. ini. Bisi tadi kemarin Pak Teru ke wali kelasan gitu ya. Pak Teru ngomong 10 menit, ternyata
mati koneksinya gitu ya. Jadi kenapa ini pada diem aja anak-anak teh ya? Ternyata koneksinya mati. Begitu. Ini tadi Bapak juga nggak ada yang jawab, ya bisik gitu ya. Koneksinya mati. Pak Toro ingin memastikan saja. Oke, ada yang mau jawab? Tidak ada sepertinya. Oke. Sekarang kita kan sudah ada nih ya. Kita selesaikan bersama kalau gitu. Ini kan sudah ada ya aturannya ya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. BC yang ditanyakan ya. Berarti ini sama dengan AB, berapa panjang AB? 3. Oke. 3. 3 kuadrat tambah AC-nya 4 kuadrat. 4 kuadrat. Oke, 3 kuadrat berapa? 6. 9. 9. 4 kuadrat 14. 16. Iya, 16. 9 tambah 16 25. 25. Jadi panjang BC berapa? 5. Oke, betul ya. Jadi gitu bisa kita ini mah SD dah kelas 6. Jadi BC kuadrat kan sama 25 ya. Berarti BC sama dengan akar dari 25. Jadi BC sama dengan 5 cm. Dan begitu anak-anak caranya. Ya. Ini mah SD kan ya? Kalian mulai ingat ketika SD tentang akar? Tentang akar ya. Kuadrat mungkin udah meren. Oke, Pak terus save lagi. Oke, coba nih ya. Berarti udah bisa. Nah, sekarang Pak Turu buat soal, bukan soal ya. Kalian jawab ya. Misal, sebentar, patah. Berapa ya? Yang gampang dulu deh. 6 cm, 8 cm. Berapa panjang DE? Silakan dikerjakan dulu, dicoret-coret. Nanti Pak Taru minta salah satu dari kalian untuk menjawabnya di sini. Atau ada yang mau langsung silahkan. Jadi Pak Taru menuliskan, kalian yang mengucap. Pak Taru jadi asisten. Silahkan ada yang mau langsung atau ngerjakan dulu silahkan. Silahkan Pak Taru beri waktu 3 menit ya untuk menjawabnya di buku kalian masing-masing. Kalau ada yang mau, silakan ya Pak Taru. Saya mau langsung nih, silakan. Aku Pak. Oke, Faisal lagi. Boleh, silakan Faisal. Pakai langsung rumusnya, Pak. Iya, tuliskan dulu ininya aturan Pitagorasnya. Jadi biar tahu dari mana-mananya. Oh. DE kuadrat. Gimana Faisal, ulangi? DE kuadrat. Oke. DE kuadrat. 10, Pak. Ya, tunggu Nabila ya. Udah Faisal duluan. Ulangi Faisal. Sama dengan Oke. FE kuadrat. EF kuadrat. DF kuadrat ditambah DF kuadrat. DF kuadrat. Oke, kemudian 6 kuadrat. F-nya ganti 6. Oke, 6 kuadrat. Ditambah 8 Ya. kuadrat. Oke. Sama dengan 36. Ya. Ditambah 63. Berapa? 64. 64. 64. Mau dengar?
97. Naon, 97. Pak. Sabaraha? 100. 100. 90, 10. 100. 10. Oke, ini DE kuadrat. Berarti DE sama dengan akar dari 100 ya. DE sama dengan berapa, Faisal? Halo, Faisal? 10, Pak. 10. Oke. Oke. Nabila tadi Nabila mau jawab. Beda atau sama jawabannya Nabila? Sama, Pak. Oke, kalau sama berarti tidak usah ya. Oke, begitu ya, anak-anak ya. Tuh. Betul ya. Jadi lihat dulu siku-siku di mana? Oh, siku-siku di F. Berarti sisi miringnya depan F adalah DE. Jadi DE kuadrat sama dengan F kuadrat tambah DF kuadrat. Gitu, teruskan aja deh ya, diganti angkanya. Kalau kalian sudah langsung terbiasa ya, kalau maksudnya udah ini mah yang step ini nggak usah, step ini nggak usah, langsung ke sini boleh ya diloncat. Ini kan langkah ini mah langkah per langkah ya, runut banget gitu. Tapi kalau mau kalian skip boleh diloncat-loncat cara langkahnya gitu, biar hemat waktu, hemat kertas, hemat tinta. Boleh begitu ya. Oke, terima kasih Faisal. Kemudian yang kedua nih, contoh yang kedua. Ini karena waktu kita sampai jam berapa sih? Sampai 9.40 ya? Iya, Pak. Oke. Di-clear dulu. Kita ganti gambar. Ya, Bapak cari angka dulu. Ini ABC saja. ABC. Sebentar. Karena sudah lama tidak ke Pitagoras, Pak Taruh harus cari angkanya. Atau jangan deh. Sebentar. Coba ngitung dulu ya. Kalkulator. Ininya adalah 20 cm dan ininya adalah 12 cm. Berapakah panjang AC? Silakan. Bapak beri waktu 4 menit. Atau ada yang mau langsung mengerjakan, boleh. Ya, silakan. Nabila barangkali mau kayak tadi? Boleh. Yang lainnya boleh. Silakan, Pak beri waktu 4 menit ya untuk menyelesaikan itu. Jadi ada segitiga ABC, seperti itu gambarnya. AB 20 cm, BC 12 cm. Yang ditanya berapa panjang AC. Gitu ya. Silakan dikerjakan. 3 menit deh, tadi udah 4 menit. Ada yang mau menjawab langsung, silakan. Ya, Pak Taruh saya gitu. Kayak tadi ya, kayak Faisal. Nabila bisa mau, silakan. Tadi makan keduluan sama Faisal. Sebentar ya, ini Pak Taruh screenshot dulu kehadirannya. Sebentar. Oke.
Iya. Oke, ada yang mau menjawab? 16, Pak. Langkahnya atuh. Siapa tadi? Faiza? Faiza. Boleh, Faiza silakan. Pak Tur jadi asisten Faiza. CA pangkat 2 sama Ulang-ulangi. dengan BA. CA pangkat 2 Sama dengan AB pangkat 2 ya. dikurangin BC pangkat 2. Oke. Berarti kan sebelum ke sini apa dulu nih Faiza aturannya? Apa, Pak? Kan ini Faiza langsung dapat ini atau dari awal dari Pitagoras sisi miring kuadrat? Dari itunya. Enggak, maksudnya. Berarti gini ya, AB kuadrat kan sisi miringnya AB ya, berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat dari sini ya Faiza ya? Iya. Nah, kemudian karena mencarinya AC atau mencari CA lah ya, pindah ruas begitu ya. Yang BC-nya geser ke sini ya. Begitu anak-anak. Jadi kalau ini mah bisa ada yang bingung Faiza ya. Bisa kok kenapa jadi kurang begitu ya? Kenapa jadi kurang? Karena ini anak-anak. Awalnya begini ya, sisi miringnya kan AB. Jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat. Tapi karena yang ditanya adalah AC, ya kan, yang ditanya adalah AC, maka biar AC sendiri, si ini nih, si BC pindah ke sana. Jadi negatif dia. Jadinya AB kuadrat kurangi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Atau tulisnya seperti ini. Begitu ya. Oke. Lanjut Faiza. AC pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 dikurangi 12 kuadrat. Oke, lanjut. 400 dikurangin 144. 144. Oke, lanjut. 256. Oke, ini CA kuadrat ya. Berarti CA sama dengan 16. Oke, akar dari 256 ya. CA sama dengan 16. Ya, boleh ya? Bagus, terima kasih Faiza. Jadi boleh kalian lulusnya langsung ke sini nih. Ke sini langsung. Ke sini langsung loncat ke sini. Boleh. Ini mah Pak Teru tuliskan ini mah biar apa namanya? Step-stepnya tidak ada yang terlewat gitu. Kalau kalian sudah terbiasa mah boleh diloncat-loncat ya. Jadi tidak usah yang ininya gitu langsung ke sini boleh. Tapi kalau ini bingung dari mana, berarti dari awal dulu nih aturannya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat tambah sisi lain kuadrat. Begitu ya. Oh, sisi miringnya udah diketahui. Yang ditanya ini tinggal pindah-pindah ruas aja sih. Begitu. Kayak anak-anak ya. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Tentang teorema Pitagoras. Pak terulangi lagi bahwa jadi teorema Pitagoras itu berlaku hanya di segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Gitu ya. Nah, untuk memastikan dia segitiga siku-siku atau bukan, lihat keterangan-keterangannya. Kalau ada tanda siku-siku seperti ini, maka dia segitiga siku-siku. Kalau ada nilai 90 derajat, maka dia segitiga siku-siku ya. Meskipun gambarnya itu terlihat lancip semua gitu ya. Meskipun tidak ada yang terlihat siku-siku, tapi kalau ada keterangan dia itu siku-siku ya. Ada keterangan ini nih atau ada angka 90 derajat, maka kalian harus yakin dia itu segitiga siku-siku. Nah, ketika dia segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras aturannya adalah sisi miring kuadrat ya, hipotenusa kuadrat sama dengan sisi kuadrat yang lain ditambah sisi lain kuadrat ditambah sisi lain kuadrat. Jadi harus dilihat ya, mana sisi miringnya, mana yang bukan. Jadi kalau ada
ada titik-titiknya, ada huruf-hurufnya, maka lihat tuh. Ini sisi miringnya berarti AB. Aturannya berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat. Gitu ya. Jadi jangan menghafal AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC. Jangan itu ya, karena nanti mungkin saja titik siku-sikunya berbeda begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Baik anak-anak, itu saja mungkin untuk hari ini belajarnya kita tentang teorema Pitagoras ya. Ini baru yang sederhana saja ya, yang baru dasarnya yaitu apa namanya ya, menghitung sisi dari segitiga siku-siku ya, menggunakan teorema Pitagoras. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Pak terus hitung sampai 3 ya. Kalau tidak ada berarti dianggap tidak ada pertanyaan, dianggap alhamdulillah semuanya paham. 1, 2. Iya, silakan Sayyid. Pak, Iya. itu rumusnya emang kayak gitu, Pak. Kayak gitu gimana? Jadi yang ini gitu, ditukar gitu. Ditukar? Kurang. Yang ini, yang gambar ini? Iya. Oke. Baik, Bapak terus tuliskan yang lain ya. Ini dengan warna lain. Misal warna apa ya? Warna biru ya. Di bawah nih. Sayyid boleh mikrofonnya di-on-kan? Pak Tero ingin diskusi ya, biar Sayyid paham dan teman-teman juga paham. Oke, Sayyid. Halo, Sayyid. Oke, Sayyid terlihat ini segitiganya? Terlihat. Lihat ya. Siku-siku? Siku-siku. Siku-siku. Di mana sudut siku-sikunya? Yang dia ada tanda. Hah? Ya di titik apa? Di titik apa? Oh, di C. Titik C, oke. Siku-siku di titik C. Maka sisi miringnya sisi mana? AC. Sisi miring. Sisi miring itu kan di depan sudut siku-siku. Siku-sikunya di C. Ya, sisi miringnya berarti di mana? Oh, di AB, Pak. Oke, itu ya. Jadi kalau siku-sikunya di C, tunggu ya, ada motor lewat. Kalau siku-sikunya di C, maka sisi miringnya depan C. Ya, depan C. Depan C itu berarti AB. Berarti aturan Pitagorasnya gimana, Sayyid? AB sama AB dengan kuadrat, ya. sama dengan BC kuadrat BC plus kuadrat AC kuadrat. plus AC kuadrat. Oke, langsung masukkan angkanya. Angka. Nah, angka kan diganti ya, angka-angkanya. Kalau yang bisa diganti dengan angka, ganti dengan angka. AB ada berapa nilainya? AB kuadrat. AB berapa AB? 20. Oke, kita ganti ya. AB-nya kan dengan 20 ya. 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke. Pindah ke sini. Jadi kalau kayak gini, oke lanjut. 20 kuadrat berapa? Kuadrat. Berapakah? Apanya, Pak? 20 kuadrat berapa nilainya? Oh, 400 400. Sama dikurang dengan 12 kuadrat? 144. 144 ditambah AC kuadrat ya? AC kuadrat. Nah, terus setelah ini gimana? Biar dapat AC. Dikelompokkan kan ya? Yang angka AC. dengan angka, yang variabel lah ya. Setelah ini gimana berarti, Sayyid? Oh iya. Jadi setelah ini 400 dikurangi dikurangi 144 ya, sama dengan AC kuadrat begitu ya. Ini jadi 256 sama dengan AC kuadrat.
Berarti AC-nya sama dengan, maaf ini ada, sorry maaf. Jadi AC-nya sama dengan akar dari 256. 250. Ya. AC-nya sama dengan 16. Sama aja ya. Tuh, ya. 16. Mungkin pertanyaan kenapa begini ya? Karena Faizah dia langsung, karena lihatnya dari ini dipindah ruas dulu gitu saya. Jadi kan karena pertanyaannya AC, jadi agar AC itu dia berdiri sendiri, artinya tidak ada teman di sebelah sama dengannya itu. Jadi karena dia nyarinya AC gitu. Jadi si BC-nya pindah ruas dulu. Ya. Kan ini yang ini sama dengan ini nih. Sama dengan ini. Masukin angkanya. Kalau yang ini langkahnya, ini kan aturan Pitagorasnya ya. Ini aturan Pitagorasnya, sisi miring kuadrat AB sama dengan sisi yang lain BC tambah sisi yang lain AC gitu ya. Jadi AB kuadrat sama BC kuadrat tambah AC kuadrat. Kalau masukkan angkanya, AB-nya 20, BC-nya 12, tapi AC-nya tetap AC. Ganti angkanya gitu ya. Dapatlah segitu. Oke, bagaimana Sayyid? Ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Semoga sudah paham semua. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, jangan dulu ditutup ya. Ini Pak Tara mau mau screenshot dulu nih kehadiran kalian. Tunggu ya, kalian jangan gerak. Print screen dulu. Boleh dibuka videonya untuk kehadiran. Kalau ada yang tanyakan boleh nanti ya di WA ya ketika nanti jam luring. Boleh silakan dibuka dulu. Siap? Gaya cantik dan gantengnya. Syamil gaya dulu saya. Habis makan Syamil. Oke. Patur hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Tunggu dulu. Yang keduanya. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Itu saja Nana untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau nanti sampaikan ya, Pak Taru terlalu cepat sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Taru ucapkan. Ini yang tidak hadir terlihat hanya 2 orang yang tidak hadir. Siapa ya? Revan dan siapa? Revan ada ya? Nggak ada. Revan dan siapa ya? Nanti Bapak lihat lagi ya. Oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taru jadikan Syamil sebagai host. Nanti ketika ada guru yang masuk, kalian Syamil mohon gurunya jadikan host. Sebentar, Pak Taru cari Syamil dulu. Oke, Syamil.